Rahajang semangat anak-anak sareng sami, anak-anak kelas 6, kalian apa kabar? Tentu kalian sehat di rumah, bahagia dengan keluarga, dan selalu bersemangat untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh ibu bapak di sekolah. Nah, itu selalu jadi doa dan harapan kami para guru. Anak-anak kelas 6, minggu yang lalu kalian sudah buka dek nilai membaca iubuh. Untuk kali ini, nanti tugasnya adalah kalian menulis dalam aksara Bali yang akan Bukadek sampaikan nanti. Sampai di mana nanti, itu nanti ditulis dalam aksara Bali. Jadi Bukadek artikan dulu semuanya bacaan ini, karena bacaan iubuh ini masuk dalam materi untuk kalian ujian akhir semester. Ya, biar jelas, Ibu artikan dulu. Iubuh itu artinya orang atau anak yang tidak punya ibu bapak. Tusing ngelah rerama, tusing ngelah meme bapa, itu disebut iubuh. Wenten jatme alit matuh kutus tiban mawaste iubuh. Jadi ada anak kecil yang berumur 8 tahun bernama si ubuh. Tan pisan uning ring desan ipune miwah reraman ipune. Jadi dia ini tidak tahu desanya dan orang tuanya. Ireke ring jagat Jembrana, mailehan ipun nongos. Di sana di daerah Jembrana berpindah-pindah dia tinggal. Sapa sireja sane arse ngajak, ireke ipun numpang. Siapa saja yang bisa menerima dia, di sana dia numpang hidup. Wenten sane maosang bapan ipune mawaste pankadar. Jadi ada orang yang menyebutkan bahwa bapaknya si ubuh ini namanya pankadar. Antuk jaga kepademang oleh Cokorde Tabanan. Itu karena dia itu akan dibunuh oleh Cokorde Tabanan. Sangkaneng kedalih memaling kelapa druen ide. Disebabkan karena pankadar ini mencuri kelapa milik Cokorde Tabanan. Ipun melaip sareng kunan ipune ngungsi jagat Jembrana. Nah, karena takut, karena ingin dibunuh, lalu pankadar ini dengan istrinya lari menuju daerah Jembrana. Jadi di Jembrana dia tinggal. Ring Jembrana pankadar madwe piana asiki. Nah, diceritakan sekarang di Jembrana pankadar ini punya anak seorang. Nanging kantun alit piana ipune, tetapi masih kecil anaknya dia. Pankadar sareng kurnan ipune katiben gering raris padem. Tiba-tiba pankadar dengan istrinya kena musibah hama atau kena musibah yang sangat keras, akhirnya mereka mati. Awinan piana ipune kewastanin iubuh antuk pisagan-pisagan ipune. Nah, itulah sebabnya anaknya pankadar ini disebut si ubuh karena dia tidak punya orang tua lagi. Iubuh kalintang rajin. Nah, diceritakan sekarang si ubuh ini sudah besar. Dia sangat rajin. Asing wenten anak madwe karya, mereka ipun nulungin serahina ipun sering maburuh ring pasar. Jadi siapa saja yang memiliki pekerjaan, di sana dia membantu dan sering dia menjadi buruh di pasar. Ring pasar Jembrana wenten dagang mawaste men jodog. Jadi di pasar Jembrana ada saudagar dagang, ada pedagang yang bernama men jodog. Ipun balu malih tan madue piana. Jadi men jodog ini seorang janda dan tidak memiliki anak. Iubuh raris keduduk anggen piana. Lalu si ubuh ini diangkat menjadi anaknya. Disampune ipun ke anggen piana antuk men jodog, raris wastan ipune kagentosin dados ibagya. Jadi setelah dia diangkat anak oleh men jodog, lalu
namanya si ubuh ini diganti menjadi I bagya. Men jodog dados men bagya. Jadi men jodog atau ibu jodog ini panggilannya ibu bagya. Dok punika Jembrana wenten saudagar Cina. Nah, diceritakan sekarang di Jembrana ini ada saudagar Cina. Men bagya sering ngambil dagangan ring Cina nih punika. Jadi ibu bagya ini sering mengambil dagangan dari toko Cina itu. Awinan Cinane uning indek kawentenan ipun I bagya, sehingga tuan Cina ini tahu keadaannya si bagya. I bagya raris keajak medagang ring tokon Cinane punika. Lalu si bagya ini diajak jualan di toko tuan Cina itu. Semengani bagya marengin Cinane medagang, sorene nulungin memen ipune ngajangin dagangan makte budal. Jadi pagi hari si bagya membantu tuan Cina ini jualan, kemudian sorenya si bagya membantu ibunya membawa dagangannya dari pasar pulang. Asa punika gawen ipun I bagya, samaliha ipun lintang jemet tur jujur. Nah, itulah kegiatannya atau pekerjaannya setiap hari si bagya. Dan dia sangat rajin dan jujur. Cinane punika sayang pisan ring I bagya. Jadi tuan Cina ini sangat sayang sekali kepada si bagya. Ajahina ipun nulis miwah maitung-itungan. Diajarinlah si bagya ini menulis dan berhitung. Napi sane ajahina antuk Cinane gelis I bagya ngresep. Jadi apa saja yang diajarkan oleh tuan Cina ini, si bagya ini cepat sekali menangkap. Awinan ipun anggene juru tulis antuk Cinane. Jadi si bagya ini dipakailah sebagai juru tulis di toko tuan Cina itu. Kasuen-suen disampune ipun kelih sampun sida muka toko pedidi. Diceritakan sekarang lama-kelamaan si bagya ini sudah dewasa, lalu dia mampu membuka toko sendiri. I bagya mapiorahan sareng Cinane pacang melajah medagang pedidi. Jadi si bagya mohon kepada tuan Cina untuk jualan atau untuk buka toko sendiri. Cinane punika liang pisan. Jadi tuan Cina ini sangat senang sekali. I bagya kaicen nyelang modal dagangan antuk Cinane. Jadi si bagya ini diberi modal oleh tuan Cina. Sayan suen sayan ngagengan tokon ipune I bagya ngantos sida muka toko ring makudang-kudang genah. Jadi lama-kelamaan si bagya ini mampu membuka bercabang-cabang toko di beberapa tempat. Awinan ipun dados saudagar ageng, sehingga dia mampu menjadi saudagar besar. Sugih tan kirangan arte brana, kaya tak pernah kurang harta benda. Sakewanten tetet jemet mekarya, senang mata tulung ring anak katuaran. Tetapi dia selalu tetap rajin bekerja, senang membantu pada orang yang kekurangan atau yang mengalami penderitaan. Nah, itu tadi wacana tentang I bagya atau si ubuh. Jadi nanti materi ini kalian pelajari dengan baik karena ada di ujian akhir semester, ya. Nah, sebagai tugas kalian nanti tulis dari judul iubuh sampai mailehan ipun nongos. Jadi yang ada LKS kalian bisa garis bawahi, buka dek ulang ya, dari kalian yang tulis itu iubuh. Wenten jatmo alit matuh kutus tiban mawaste iubuh. Tan pisan uning ring desan ipune miwah reraman ipune. Irike ring jagat jemrana mailehan ipun nongos. Jadi sampai kata nongos ya. Kalian tulis itu semuanya dalam aksara Bali.
Ya ingat ya, hanya sampai nongos saja, jangan semuanya. Jadi tugas dan apa eh, jawaban kalian bukan ditunggu. Foto itu ditulis dengan rapi, serapi-rapinya. Gunakan pensil, jangan ada coretan, jangan ada tip E. Tulisannya selalu digantung tebal tipis. Ya hanya sekian saja. Selalu semangat dan tulisannya bukan ditunggu.